Kalau tadi ya, kita kan kalau sekarang nih kita nyari informasi udah tinggal pengen tahu informasi ini. Betul. Gitu ya, langsung keluar artikelnya. Tapi kalau baca buku beda kayak tadi aku katakan, kita harus baca, mungkin informasinya adanya di bawah dan sebagainya. Jadi melatih kita lebih tekun, kita nggak terbiasa pengennya instan terus. Halo Sobat Erlangga, selamat datang di Talks, bincang-bincang edukatif bersama Erlangga. Tentunya kembali lagi saya Rezara hadir di sini dan kita akan bawakan tema yang sangat luar biasa sekali, dan hari ini adalah temanya gemar membaca, cara menyenangkan bikin anak jempolan. Nah, karena materinya ini sudah sangat luar biasa dan bagus sekali, tidak mungkin dong saya sendirian ya. Dan saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa juga, yaitu psikolog muda Kak Wikan Putri. Apa kabar Kak Wikan? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kak Wikan Putri, pertanyaan saya yang pertama sebetulnya adalah, kan psikolog muda. Ini maksudnya psikolog untuk anak-anak muda atau psikolognya yang masih muda? Kayaknya yang kedua ya. Oh, iya, masih cocok masih ya. muda. Oke, jadi kita sudah akan, ini narasumbernya sangat kredibel sekali, Kak Wikannya. Kita akan bicara mengenai bagaimana budaya membaca di Indonesia, termasuk anak-anak sekarang yang nanti juga kita akan bahas sedikit mengenai ada, kalau bisa kita katakan, sesuatu yang bagus juga, teknologi, tapi di sisi lain juga bisa quote-unquote mematikan juga gitu ya. Tapi yang pertama, tentang membaca di Indonesia. Saya akan buka dengan sebuah kalimat yang saya nggak tahu ini masih berlaku atau enggak sekarang, Kak Wikan. Jadi, waktu saya dulu masih kecil, pernah ya? Kayaknya kamu tua banget. Tapi zaman dulu dikatakan kalau buku adalah jendela dunia. Jadi kalau kita mau cari informasi apapun tentang segala hal di dunia ini, kita perlu membaca buku, ya. Tapi ternyata ada sebuah survei dari UNESCO yang mengatakan dari 61 negara yang disurvei oleh UNESCO, Indonesia itu menempati peringkat kedua. Dari belakang tapi, yaitu peringkat ke-60 untuk keinginan atau bagaimana rajin membaca buku. Sebetulnya apa sih Kak Wikan yang membuat kok kayaknya Indonesia ini tuh agak malas gitu baca buku? Ya, kalau kita bilang kenapa, ada beberapa faktor pasti ya. Kayaknya sih yang pertama tuh salah satunya mungkin akses terhadap buku yang terbatas, karena Indonesia kan besar banget ya, luas banget. Mungkin kalau di kota-kota kita lebih mudah mengakses, tapi kalau untuk yang di pedesaan gitu ya, di daerah, maka akan lebih sulit mengakses. Jadi pasti akan lebih sulit bagi mereka terpapar gitu ya dengan buku-buku, terutama buku-buku yang berkualitas. Lalu yang kedua kayaknya budaya membacanya juga agak kurang ya. Dulu kita mungkin pas TK gitu ya, masih sering dibacain buku sama guru-guru. Tapi begitu SD, kayaknya kegiatan membaca itu terbatas pada buku pelajaran. Padahal gitu kan buku-buku yang non pelajaran tuh kan juga banyak dan seru, dan justru itu mungkin yang bisa bikin kita jadi semangat ya, lebih seru. Sementara kalau jadi kayak identik baca buku tuh identik dengan belajar pelajaran gitu ya. Jadi orang jadi membaca itu jadi lebih jadi gitu, kayak beban gitu ya. Gitu. Jadi padahal kalau kita misalnya dibiasain juga gitu ya dengan kegiatan membaca buku yang non pelajaran, mungkin kita akan lebih semangat kali ya gitu. Betul. Itu sih yang kedua mungkin itu. Lalu yang ketiga, nah zaman sekarang kan tadi ya teknologi udah semakin menjamur, kayaknya semakin beralih lagi nih orang-orang sudahlah jarang diajak membaca buku gitu. Terus dengan teknologi kita kayak lebih dapat hiburannya lebih cepet gitu ya, kalau dengan teknologi one click away, bener. Jadi orang udah semakin ya mungkin tambah menurun lagi gitu. Tapi saya setuju dengan poin yang tadi Kak Wikan bilang, kalau sudah dikatakan konteksnya membaca itu identik dengan baca buku pelajaran gitu. Karena kan ya buku pelajaran itu kan mayoritas isinya tulisan-tulisan tok kan gitu, kecuali ya kita bukunya buku fisika gitu, ada gambar, sekalinya gambar juga gambar hukum-hukum gitu kan, Archimedes gitu kan. Nah, jadi kita agak kurang tertarik. Tapi kalau misalkan dikatakan membaca itu juga termasuk kayak buku cerita, itu mungkin lebih menarik ya, ada gambarnya, visualnya gitu. Dan dari buku-buku non pelajaran pun kita sebenarnya dapat banyak pelajaran kan, gitu, nilai-nilai sosial gitu, nilai-nilai moral. Jadi
itu harusnya juga dikembangin. Gitu. Tapi kalau terhadap tumbuh kembang anak nih, ini kan sekarang banyak orang saya nggak tahu ya, apa karena saya baru masuk ke dunia sebagai orang tua, tapi di sosial media saya tuh isinya tuh parenting, semua orang. Apakah parenting itu sekarang baru menjamur sedemikian rupa, atau saya yang baru masuk ke situ? Tapi kalau membaca itu ada hubungannya nggak sih dengan tumbuh kembang anak, kan? Ada banget, Kak. Jadi kalau kita bicara membaca buku nih untuk tumbuh kembang anak itu sangat bermanfaat. Kalau kita ngomongin tumbuh kembang udah pasti kita ngomongin 5 aspek. Aspek fisik, kognitif gitu ya, kecerdasan, terus bahasa, sosial dan emosional. Nah, lewat kegiatan membaca ini sebenarnya menyentuh kelima aspek ini. Kalau dari fisik gitu ya, dari penglihatan itu sangat menstimulasi juga. Jadi anak kecil kita kasih lihat bentuk-bentuk gambar misalnya yang ada di buku-buku untuk sekarang kan banyak banget ya buku-buku untuk anak-anak yang sangat menstimulasi, itu bagus banget. Menstimulasi visual lewat warna yang ada di buku, bentuk-bentuk. Lalu secara kognitif juga sangat menstimulasi gitu ya. Mereka belajar memahami bahasa, kosakata gitu ya, terus kayak logika. Untuk bahasa tentu saja pasti sangat bermanfaat gitu ya. Kosakata anak bertambah, ngomongnya jadi lebih cepet gitu ya, anak jadi lebih paham dengan apa yang mereka dengar, mereka baca. Terus ke sosial juga sangat berpengaruh karena dari cerita-cerita yang dibaca itu anak jadi belajar tentang nilai-nilai sosial. Terus kalau emosional juga tentu sangat penting karena anak bisa belajar tentang berempati lewat tokoh-tokoh dalam cerita misalnya. Jadi tumbuh kembang tuh menyentuh semua area kelima aspek ini. Tapi itu menarik. Cuma maksud saya gini, kalau misalkan kita ya anak itu kan belajar membaca paling usia berapa sih? Mungkin saat SD gitu ya. SD, nah, tapi sebelum usia itu kita mulai membacakan buku untuk anak tuh biasanya mulai kapan sih, Mbak? Kita kan nggak ngerti juga dia ngerti apa enggak nih apa yang kita omongin nih gitu kan. Betul. Jangan salah, dari usia 0 tahun gitu ya, anak udah mendapatkan manfaat kalau kita sering bacain. Kayak tadi, kalau untuk buku-buku anak-anak mereka terstimulasi lewat warna-warna yang ada di dalam buku, terus lewat bentuk-bentuk, yang itu nanti dasar dari kemampuan yang kita sebut persepsi visual, yaitu kemampuan dasar membaca. Gitu. Lalu lewat kata-kata dari cerita yang kita baca ini, anak-anak tuh memang belum bisa ngomong ya kalau masih 0 tahun, tapi sebenarnya itu kesimpan gitu ya, terekam di dalam memori mereka. Nanti ketika mereka udah siap, bisa tiba-tiba banyak tuh langsung keluar kata-katanya. Oh gitu. Jadi sebetulnya ya walaupun kita sendiri nggak tahu dia paham apa enggak, tapi mungkin habit atau kebiasaan itu akan dia bawa terus. Betul, gitu ya. Tapi kalau tips sendiri Kak Wikan, kita tahu kalau misalkan buku itu kan sebuah media yang terbatas ya, tidak ada audionya, ya kan, dia adalah tidak ada videonya, hanya visual-visual saja. Ada tips nggak sih supaya orang tua itu anak tuh jadi tertarik gitu, entah itu bukunya pelajaran ataupun yang non pelajaran, supaya tertarik untuk membaca buku? Yes, itu pertanyaan bagus sekali. Memang kan kadang ya tadi ya, karena kita mengandalkan visual, kadang nggak ada auditorinya, anak kan jadi lebih aduh gitu ya. Sementara kalau lewat media lain ada visual auditorinya kayak gadget gitu ya. Jadi memang kita harus numbuhin. Nah tentu saja udah pasti bukunya harus yang menarik kali ya. Itu poin yang sangat penting. Jadi kalau bukunya udah menarik, apalagi zaman sekarang kan bukunya udah biasanya suka ada yang lebih interaktif tuh, kita harus mengunduh sesuatu. Oh iya, itu karena saya kan baru jadi bapak nih ya. Itu pas saya lihat buku juga, ada tuh suruh download, nanti ada kayak virtualnya VR, virtual reality gitu ya. Ada terus terkait ada lagu-lagunya juga gitu kan dari situ. Jadi buku yang menarik tuh penting sih. Lalu juga yang kedua, kita harus pilih topik-topik yang sesuai dengan minat anak. Itu penting. Jadi kita harus kenal nih anak sukanya apa. Kalau anak senangnya tentang tumbuhan gitu ya, dia tuh tertarik banget sama alam, ya kasih topik-topik itu. Jadi bukunya harus yang menarik dan kita sesuaikan dengan minat si anak dulu. Misalkan dia tiba-tiba sukanya politik gitu ya, buku-buku politik luar biasa. Tapi kan kita kalau masih kecil kan baiknya tuh gimana Kak Wikan? Apakah kita sodorkan semua? Artinya kita kan nggak tahu ya dia sukanya yang hewan atau yang tumbuhan atau yang mengenai apa selain itu, misalkan mengenai informasi yang lain, itu gimana sebetulnya sih? Iya, benar. Kalau misalnya masih usia dini, kita
paparkan aja dengan tema-tema yang bervariasi gitu. Jadi kita justru membuat anak tuh mengeksplor berbagai bidang, berbagai topik, itu yang lebih baik. Nanti seiring dia semakin besar kita makin tahu ya, dia kayaknya oh kalau yang baca tentang ini tuh kayak lebih semangat banget. Nah, baru mungkin kita banyakin di situ. Tapi kalau benar banget kata Kak Reza, kalau yang masih anak-anak banget, yang usia dini, kita explore aja. Makanya itu pentingnya untuk menjaga jarak punya anak ya. Jangan terlalu dekat ya. Supaya kita tahu fokus nih, ya. anak ini minatnya, ya. kita perhatiin nih, dia minatnya kemana ya. Kalau kita terlanjur punya anak lagi kan, ketuker-tuker. Kamu cari sendiri aja minatmu, nanti yang ngurus yang ini gitu ya. Tapi ya, anyway itu intermezzo aja kita ya. Tapi sehubungan dengan buku yang berkualitas, jadi Erlangga ini adalah pelopor buku pendidikan Indonesia yang sangat terpercaya dan melalui imprintnya yaitu Erlangga for Kids, ada buku-buku dari Erlangga yang tentunya berkualitas. Seperti yang ada di sini, tengah-tengah kita ini, ya contoh beberapa bukunya adalah judulnya Penyesalan Si Dodo, misalkan ini buku cerita yang bagus sekali, saya sempat buka juga tadi, atau kita buka sedikit kali ya, supaya bisa kelihatan. Ini kameranya. Nih ya, jadi ini gambar-gambar yang luar biasa berwarna gini ya. Jadi lebih menarik ya, kalau kan tadi kita sampaikan juga. Oke, jadi seperti ini buku-buku yang cetakannya juga bagus sekali. Kalau kita lihat font-fontnya sangat jelas. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan juga, dan juga buku-buku yang lain ya, buku cerita rakyat. Nah, ini buku cerita rakyat ini kalau zaman saya kecil, zaman saya kecil kapan ya? Kita seumuran nggak sih kan? Maksudnya kalau zaman dulu tuh gambarnya itu hitam putih kebanyakan. Ada gambar pun hitam putih. Tapi kalau sekarang tuh lebih lihat lebih menarik ya. Ada warna-warnanya tuh ya kan. Karena kalau zaman dulu buku-buku seperti ini bisa dibilang jarang, mungkin karena ya satu mahal, mungkin ya kedua juga agak butuh waktu panjang kan kalau mencetak buku-buku yang full color seperti ini. Nah, tapi anyway, buku-buku dari Erlangga for Kids ini dia tanpa disrupsi atau gangguan maya yang membingungkan. Jadi kalau dia baca buku, dia akan fokus membaca buku gitu ya. Lalu juga pembahasannya terstruktur sesuai pola pikir anak ya. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Karena hati-hati juga, karena kita pernah tahu juga ada case di mana buku anak tapi ceritanya itu orang dewasa gitu ya, dan itu kita harus berhati-hati. Sedangkan kalau Erlangga for Kids sudah dijamin isinya sangat terstruktur sekali untuk pola pikir anak, dan juga kosakata yang digunakan itu sesuai dengan tata bahasa yang benar gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa bahasa-bahasa yang ketika digunakan juga nanti akan diperkenalkan secara bertahap yang lebih bahasa sehari-hari, tapi dengan kosakata yang benar. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi silakan didapatkan buku-buku ini ya dari Erlangga for Kids untuk anak-anak Anda ya. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sempat kita singgung di awal, kita saat ini tidak bisa mengesampingkan bagaimana teknologi itu menyentuh setiap aspek kehidupan kita, ya. Betul. Teknologi yang sekarang bisa dikatakan di satu sisi memberikan manfaat, tapi di sisi lain juga bisa memberikan sesuatu hal yang memperlambat tumbuh kembang anak. Saya pernah baca atau pernah dengar juga, Kak Wi, kan katanya kalau anak terlalu sering terpapar gadget tuh, dia jadi ada speech delay. Kalau dipanggil sama orang tuh jadi nggak, jadi kayak nggak acuh gitu. Jadi dia lebih ke nggak memperhatikan sekitarnya. Sekarang gimana kita sebagai orang tua ya bisa memposisikan diri anak tetap tersentuh dengan gadget tapi juga ada minat baca buku? Iya, aduh itu pertanyaan yang bagus banget karena memang sebagai orang tua muda, saya pun juga mengalami gitu ya, walaupun seorang psikolog tapi juga ketika udah bicara kerepotan juga ya? Kerepotan juga. Kirain udah psikolog. Jadi saya pikir suaminya menikahi supaya problem solve, ternyata tetap ada masalah juga. Psikolog juga manusia ya ternyata ya. Jadi sulit, apalagi kitanya pun kan juga sangat bergantung pada gadget nih si orang tuanya. Jadi memang mau tidak mau kita harus membuat aturan tentang gadget yang lebih efektif lah ya di rumah. Jadi ada waktu-waktu di mana anggota keluarga tuh nggak megang gadget misalnya. Ada waktu-waktu yang memang kita alokasikan untuk semua berkegiatan yang non gadget, semua baca buku misalnya. Itu penting sekali. Karena benar tadi kalau misalnya teknologi penting, anak pun harus catch up gitu dengan teknologi. Tapi kalau sampai kebanyakan juga benar banget, memang efeknya jadi banyak ke gangguan konsentrasi, gangguan atensi yang nanti akhirnya ke speech delay dan sebagainya. Jadi penting sih untuk orang tua punya batasan terkait penggunaan gadget di rumah.
dan mensosialisasikan gitu pentingnya membaca buku. Jadi orang tuanya sendiri harus numbuhin minat baca juga nih gitu. Iya. Jadi kita anak itu kan the best fotokopi ya ibaratnya kalau kita bilang. Jadi kalau kita pingin anak kita itu rajin membaca ya kita tunjukkan kalau kita juga membaca buku atau minimal membacakan dia buku gitu ya. Kalau anakku nih Mbak ya, ini sedikit cerita aja kan anakku 10 bulan nih ya, anak pertama. Jadi rata-rata dia kalau bangun mungkin jam 6, jam 7 pagi, setelah itu makan gitu ya, habis itu dia mandi, pokoknya rata-rata jam 9, setengah 10 itu selesai lah dia sudah rapih lah gitu ya. Lalu biasanya kalau saya sama istri tuh ngajak dia main di playmat gitu ya, kita main, kadang dia loncat-loncatan lah apa, kadang baca buku juga. Tapi ada momen ketika kita nyerah juga. Harus kita nunjukkan gadget, terutama kayak misalkan ganti popok nih, dia kan goyang-goyang terus nih, nggak bisa, kita setelin gadget juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tetap menggunakan gadget di saat-saat tertentu sebetulnya gimana sih Kak Wikan? Apakah itu nggak apa-apa? Karena kita kan ya gimana ya? Kadang kalau kita nyiapin makan juga kita butuh dia diem gitu loh. Ataukah kita ya kok supaya kita tetap pada pendirian kita, kalau dia rewel tetap bacain buku atau apa gitu gimana? Iya, paham sekali gitu ya bahwa memang pada kenyataannya ada saat-saat di mana kayaknya kita butuh bantuan gadget gitu ya. Walaupun memang kalau pada teorinya gitu ya, atau kita bicara tentang guidelines-nya, sebenarnya kalau untuk anak 0 sampai 18 bulan, memang baiknya tidak terpapar sama sekali, kecuali anak ini butuh misalnya video call sama eyangnya, misalnya gitu ya, gitu. Tapi paham banget juga bahwa tadi ya, dalam realitanya susah kalau nggak sama sekali. Akhirnya nggak apa-apa gitu, tapi ya bolehlah sesekali, tapi kita dampingi, gitu. Kita dampingi. Jadi kita tahu tayangannya apa, misalnya gitu, dan juga tayangannya yang kita cari yang edukatif. Gitu Oke, jadi sebetulnya nggak apa-apa juga ya, selama itu memang masih dalam pengawasan kita. Jangan sampai anaknya, udahlah kita mau ngapain, tontonin tinggal sendiri gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tuh, ya Bapak Ibu yang masih baru sebagai orang tua ya, tapi yang lama juga kadang suka gitu sih, maksudnya apalagi anak sudah banyak, aduh. Repot banget nih yang kecil, yang gede gimana? Setelin, ya kan, TV, gadget, dan lain sebagainya. Tapi kalau sebetulnya Kak Wikan, apa sih keutamaannya seorang anak itu perlu membaca buku? Artinya gini ya, ini bukan cuma anak sebetulnya, bahkan orang dewasa pun harus kita sadari kalau zaman sekarang kita juga jarang membaca buku, lebih sering membuka internet, walaupun di internet itu tidak semua hal benar, ya kan, lebih kredibel kalau kita membaca buku. Tapi kita sendiri ya kita ingin anak kita untuk membaca buku. Keutamaannya apa sih untuk anak membaca buku? Iya, sebenarnya banyak banget keutamaannya ya kalau kita bicara tentang kebiasaan baca buku untuk anak. Yang pertama konsentrasi. Nah, kalau misalnya konsentrasi itu kan, kalau misalnya pakai gadget itu memang sih kita juga harus ada memusatkan pikiran, cuman akan berbeda gitu. Kalau buku itu kan memang nggak langsung to the point ya. Kadang kalau mencari suatu informasi itu kita mesti agak lebih teliti. Nah, di situ konsentrasi itu akan lebih terasah lewat baca buku. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang nih, kalau ada klien-klien aku datang yang punya masalah konsentrasi, pasti PR-nya aku akan suruh, Bu, harus baca buku nih, harus dibanyakin gitu, baca buku. Lalu juga mengasah ketekunan. Karena kalau tadi ya, kita kan kalau sekarang nih kita nyari informasi udah tinggal pengen tahu informasi ini gitu ya, langsung keluar artikelnya. Tapi kalau baca buku beda kayak tadi aku katakan, kita harus baca, mungkin informasinya adanya di bawah dan sebagainya. Jadi melatih kita lebih tekun, kita nggak terbiasa pengennya instan terus gitu ya, karena kan generasi sekarang pengennya cepet gitu loh. Langsung ada kesimpulan gitu ya. Ada kesimpulan. Sementara dalam proses kehidupan, wah kita bicara proses kehidupan nih, nggak mungkin gitu kita langsung bisa dapat hasil tuh cepat terus gitu. Jadi lewat kegiatan membaca tuh sebenarnya terasah ketekunan seseorang gitu ya. Jadi dengan anak dibiasakan membaca, dia akan lebih tekun. Lalu juga ya itu ya, kemampuan kosakata bertambah, komunikasi. Nah, salah satu yang menjadi PR kan zaman sekarang tuh katanya generasi sekarang kurang bisa berkomunikasi. Karena semuanya udah lewat komunikasi, kebanyakan lewat gadget. Bahasa gadget sama bahasa ngomong sehari-hari kan berbeda ya. Betul. Jadi lewat kegiatan membaca tuh sangat merangsang atau menstimulasi kemampuan komunikasi mereka gitu, dari kosakatanya jadi lebih banyak,
kemampuan mereka merangkai kata-kata dengan struktur yang baik itu juga lebih bagus. Jadi membantu mereka berkomunikasi baik itu secara lisan maupun tulisan. Iya. Mengenai tulisan tuh ada fun fact loh. Jadi aku punya kenalan ya, Wikan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dia ini usia sekolah gitu ya. Karena mungkin tugas di sekolahnya tuh ngetik, komunikasinya pakai WA. Begitu disuruh nulis, dia nggak bisa nulis loh. Entah itu, ini kalau tulisannya nggak beraturan atau bisa dibilang orang, oh tulisan kamu jelek, itu masih bisa mending. Ini nggak bisa nulis, dia bingung. Gimana ya nulisnya ya gitu. Oke, saking segitunya saking ya. Dia karena selalu kerja tugas dia ngetik di Words gitu kan. Pencet-pencet gitu ya. Begitu dia nulis dia kagok gitu loh, bingung. Bener, nah, itu anak juga bisa seperti itu kan? Bisa banget gitu. Jadi ketika ya udah terbiasa cuman pencet-pencet gitu ya. Ini bahaya ya. ini ya. Betul. Sementara tadi kemampuan motorik, itu kan juga perlu. Nah, ketika dia harus gimana cara dia nulis hurufnya, nah harus terbiasa ngelihat hurufnya dulu. Jadi lewat membaca dia terbiasa lihat hurufnya, menuliskan hurufnya pun jadi lebih mudah buat mereka. Iya betul. Jangan sampai kita nulis di WA juga jelek tulisan kita. Tulis WA aja jelek. Gimana bisa begitu ya? Makanya, fontnya nggak bagus. Tapi, nah selain membaca untuk anak, tugas yang paling utama adalah sebenarnya orang tuanya membacakan. Ya enggak? Zaman sekarang banyak orang tua, saya nggak bilang semua, tapi mostly terutama yang di perkotaan, karena mungkin apalagi zaman kemarin WFH, bekerja dari rumah, ketemu muka, tapi kita harus bekerja juga, akhirnya kita jarang mungkin punya waktu untuk membacakan dengan anak. Kalau dari segi orang tua yang membacakan cerita kepada anak, ada manfaatnya nggak sih, Mbak? Banyak banget ya kalau kita bicara manfaatnya ya Kak, karena itu pun jalan ninjaku ketika mau mengajarkan topik-topik yang penting untuk anak. Kalau untuk anak-anakku yang masih kecil, yang masih usia dini, kalau udah ngomongin tentang, aku pengen ngajarin tentang kejujuran dan misalnya tentang tanggung jawab gitu ya, lewat buku-buku cerita yang topiknya kayak gitu atau karena sekarang udah banyak banget ya, kayak Erlangga juga ngeluarin buku-buku dengan tema yang sangat bervariasi. Aku tinggal sesuaiin, aku lagi pengen ngajarin apa gitu ke mereka, bacain gitu. Mereka akan lebih mau dengerin daripada denger ibunya ceramah ya. Iya betul. Lewat buku cerita anak lebih mau denger dan nggak merasa di apa namanya diceramahin gitu. Nah jadi itu berguna sekali membacakan buku. Untuk anak-anak yang udah mulai pra-remaja, anakku yang besar tuh juga udah pra-remaja pun aku suruh mereka baca buku. Kalau misalnya aku mau nyampein topik-topik yang udah aku mulai bingung nih gimana ngomonginnya, tentang pergaulan misalnya. Jadi membacakan buku atau meminta anak membaca buku itu sangat penting untuk mengenalkan konsep-konsep atau aturan sosial, nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral yang pengen kita ajarin. Jadi anak lebih nggak ngerasa diceramahin, kitanya pun jadi nggak bingung gimana ya harus ngomongin topik ini ke anak-anak, kira-kira gitu. Dan yang kedua tentu lebih bonding ya, gitu. Itu adalah kegiatan yang berkualitas sekali gitu. Kita bacain buku, tentu kan bacain buku nggak mungkin jauh-jauhan ya. Pasti kita harus deket, jadi dipeluk gitu. Jadi dari situ aja udah ada kedekatan. Lalu kita ketika membacakan kan kita pakai nada yang pasti berbeda dengan tone kita kalau lagi marah-marah sama anak ya. Pasti tone kita tuh kalau lagi bacain tuh lebih bersahabat, lebih tenang. Nah itu juga gerbang untuk membuat hubungan kita tuh jadi lebih deket gitu sama anak. Iya. Mengenai poin yang pertama tadi itu aku sangat setuju sekali Kak Wikan. Jadi ada ya aku kan kalau baca buku sekarang mostly kan kayak self development atau self improvement gitu ya. Jadi kalau dibilang kalau kita mau nasihatin orang lain tuh ya kasih aja buku yang relevan supaya misalkan kita ada buku tentang orang yang kalau ngomong kasar gitu misalnya, kita kasih buku bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Kita nyindir secara halus, tapi dia nggak bisa kan marah-marah ke buku. Kayak misalkan kalau bicara sama orang nadanya harus pelan-pelan. Kita nggak bisa dong ngomong sama buku. Aku nggak setuju. Tapi kalau misalnya kita ngomong langsung kan ada kemungkinan jadi konflik gitu ya. Dan itu berlaku pada anak juga ya. Kalau kita mau dia pelajari sesuatu, kita minta dia untuk baca buku sesuatu, terutama untuk yang sudah bisa membaca tapi tentunya ya. Tuh, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya materi-materi yang kayaknya anakku perlu dinasehatin, terutama yang remaja ya udah usia belasan, itu udah jadi generasi rebel biasanya. Wah nggak mau apa sih? Bapak sama ibu, ayah, bunda ini nggak hidup di zamanku. Zamannya udah beda. Zamannya udah beda. Nah itu salah satu caranya adalah kasih dia buku. Tapi
ketika kita ngasih dia buku tapi sejak kecilnya tidak ada kebiasaan membaca buku, ya pasti cuma ditaruh jadi sulit aja. Ya? Jadi memang ini dampaknya jangka panjang juga ya Kak Wikan ya. Dari kecil kita ajarkan untuk suka membaca supaya nanti one day lebih mudah kalau kita mau memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Nah, sehubungan dengan membaca buku ini juga ada kampanye yang luar biasa. Nama kampanyenya adalah 10 menit awal anak gemar membaca. Jadi Penerbit Airlangga memiliki kampanye ini yang tujuannya untuk menanamkan kebiasaan membaca sejak dini dan menjadikan membaca bersama-sama ya sebagai prioritas dan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Karena kita tahu itu juga bisa memperkuat ikatan ataupun tadi kalau kata Kak Wikan adalah bonding antara orang tua dan juga anak. Dan juga bisa tumbuh menjadi generasi jempolan karena banyak wawasan yang didapatkan dari membaca. Jadi kita perlu nih ya, sebenarnya saya sih karena saya kalau udah pulang ke rumah gitu ya, kita kadang-kadang kan di luar kan pekerjaan suka ada yang nggak selesai. Pulang ke rumah tuh istri suka bilang, kamu kalau udah di rumah tuh jangan megang handphone gini. Tapi gatel sekali nih ngelihat chat atau apa. Akhirnya ya saya memaksa diri saya sendiri untuk taruhlah itu handphone setengah jam ngobrol sama anak atau bacain buku sampai dia menjelang tidur misalkan. Nah ternyata itu banyak manfaatnya. Jadi jangan sampai kita melewatkan golden moment itu ya. Nah Kak Wikan ini sebagai penutup. Kesimpulan dari Kak Wikan, sebetulnya apa sih pentingnya kebiasaan membaca untuk anak-anak sejak usia dini? Bahkan membacakan dan juga membaca. Ya. Kata kuncinya tuh sejak dini ya, itu penting banget karena balik lagi membangun suatu kebiasaan itu akan lebih mudah kalau sejak dini. Dari kan kita tahu dari sejak lahir sampai usia 5 tahun tuh golden age itu ya, masa keemasan, periode emas ini di mana anak-anak otaknya tuh kayak sponge gitu ya, benar-benar cepat banget menyerap. Neuron-neuron yang di otaknya tuh juga kan belum banyak kalau masih kecil gitu ya, namanya juga masih polos gitu ya. Jadi ketika kita langsung kasih dengan hal-hal yang edukatif, maka neuronnya langsung kuat gitu kebentuknya. Sehingga lebih mudah untuk dia memaintain juga akhirnya. Kalau misalnya udah lewat golden age, pasti lebih effort ya. Kita lebih sulit untuk akhirnya ngebangun kebiasaan membaca. Tapi bukannya nggak bisa, cuma lebih effort. Jadi kalau sejak usia dini itu akan lebih mudah gitu. Kita membiasakan anak tuh seneng gitu baca buku, gemar membaca buku. Jadi penting banget sejak dini kita kita perkenalkan. Dan juga tadi yang kita udah bahas di awal tuh Kak, bahwa efeknya ke tumbuh kembang, ke 5 aspek perkembangan ini yang sangat penting nih, fisik, motorik, bahasa, sosial, emosionalnya itu juga banyak. Jadi anak akan tumbuh menjadi individu yang terstimulasi dengan baik gitu. Siap untuk nanti memasuki sekolah, jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di kehidupannya nanti. Oke, jadi emang harus dipersiapkan sejak dini dan itu penting sekali. Tapi sebagai orang tua, karena ini kan bukan hanya anaknya, tapi upaya kita sebagai orang tua supaya bisa mendukung hal tersebut, apa nih Kak Wikan? Yes, nah itu kuncinya di kita ya, karena kuncinya adalah di orang tua. Jadi memang penting banget sih untuk kita punya mindsetnya dulu ya, kita harus memahami bahwa ini penting, gitu ya, membaca bagi anak itu penting. Jadi kita perlu lakukan sesuatu, tapi saran dari aku sih step by step aja. Kadang kalau orang tua juga terlalu ambi, kita jadinya terlalu ngoyo gitu ya. Ketika ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, kita jadi kesel sendiri gitu. Jadi ini penting, tapi yuk kita lakuinnya step by step aja. Pertama step yang bisa kita lakukan, small stepnya gitu ya, langkah kecilnya adalah siapin bukunya, beli dulu bukunya. Betul. Jadi kita take it langkah demi langkah. Ya, jadi kayak langkah pertama adalah beli bukunya, siapin bukunya, itu penting, gitu ya. Lalu alokasikan waktu. Makanya tadi aku suka banget tuh ada gerakan gemar 10 menit membaca gitu ya, karena 10 menit dari 24 jam kan sedikit ya Kak. Betul. Jadi luangkan waktu. Setelah itu jauhkan gadget tadi kata Kak Reza ya. Itu penting banget menjauhkan gadget. Lalu yang terakhir jangan lupa untuk have fun. Itu sih. Untuk orang tua kita jangan terlalu terbeban. Jadikan kegiatan membaca ini adalah kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Betul. Sebagaimana kita menyenangkan juga kalau kita megang handphone atau dan lain sebagainya. Jadi ini dari kita sendiri sih sebetulnya ya. Jadi yang penting adalah kita sebagai pemegang perannya supaya anak ini mau beraktivitas ya kitanya sendiri. Jangan sampai kita ya
kitanya baca sana buku, kita tidur atau kita nonton TV. Betul. Ya jangan seperti itu. Nah, jadi itu menarik banget dan sehubungan dengan sediakan dulu bukunya. Jadi teman-teman semua sahabat Erlangga bisa juga membeli buku-buku Erlangga for Kids ya dengan cara menghubungi tim pemasaran kami atau juga bisa melalui e-commerce resmi penerbit Erlangga di www.bukuerlangga.com, di Shopee maupun di Tokopedia. Dan untuk Anda semua yang ada di Jabodetabek, buku Erlangga for Kids juga tersedia di toko buku seperti TM Bookstore dan juga Paperclip ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita, tentunya di Instagram @bukuerlangga, di TikTok juga ada, wah kan, set gitu ya, buku.erlangga, dan juga YouTube-nya adalah penerbit Erlangga Official. Baik, kalau begitu demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Wikan Putri atas informasinya. Kak. Saya belajar banyak sekali dari Kak Wikan. Semoga sahabat Erlangga di rumah juga belajar ataupun mendapatkan informasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan tentunya untuk Anda semua jangan lupa untuk saksikan terus Ertalks karena kita akan membahas banyak hal edukatif bersama dengan Erlangga dan narasumber lain yang juga tentunya sangat luar biasa sekali. Saya Reza Ra pamit, Kak Wikan juga pamit. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Bye-bye.